Halo saudara, kita berjumpa lagi dalam program Kuasa Kebenaran Channel. Saudara, saat ini kita akan membahas pertanyaan minggu lalu, yaitu mengapa orang kudus Yesus tidak binasa dan dibangkitkan. Nah saudara, sebelum kita akan membahas bersama, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kembali kami menghadap Dikau Bapa dengan segala kerendahan hati kami. Kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih sayang-Mu, belas kasihan-Mu yang nyata dalam kehidupan kami. Bapa, dalam pekerjaan-Mu pada saat ini kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Biarlah firman itu termeterai dalam hati sanubari kami, dan itu dapat kami memahami, mengerti. Dengan demikian kami dapat mentaati di dalam kehidupan kami setiap hari, agar firman itu membawa kami menuju surga yang kekal dan mengingatkan kami ketika kami melakukan aktivitas kerja kami setiap saat, agar kami tidak berdosa kepadamu karena firman yang ada dalam hati kami. Terima kasih Bapa, inilah doa dan permohonan kami, dalam nama Yesus kami bawa doa kepadamu. Amin. Saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus, tema kita pada saat ini adalah mengapa Yesus tidak bisa dikalahkan oleh maut atau kematian. Nah, tujuannya adalah mengajarkan kepada kita manusia bahwa manusia harus mati, tetapi bukan berarti kita tidak dibangkitkan. Kita dibangkitkan sebagaimana orang kudus Yesus itu dibangkitkan. Maka itu pengharapan ketika Allah merencanakan hidup kekal kepada manusia, yaitu sebenarnya Allah berharap kepada Adam, tapi karena Adam gagal, maka Allah menerbitkan satu manusia dari sorga, sesuai dengan penjelasan Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat ke-47, manusia dari sorga, yaitu Yesus Kristus. Saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus, kita akan membahas pertanyaan mengapa orang kudus Yesus tidak binasa dan dibangkitkan. Nah, mengapa saudara? Jawaban pertama adalah karena ada niat kekal Allah kepada umat manusia, dan yang kedua adalah rencana kekal Allah kepada umat manusia. Nah, niat kekal Allah kepada manusia adalah pertama supaya manusia itu memperoleh kehidupan, jangan cuma mati, tetapi harus ada kehidupan setelah kematian. Kenapa itu harus dikatakan oleh Allah? Karena Adam gagal, saudara. Adam gagal untuk menjalankan pekerjaan rencana kekal Allah di dalam dunia ini pada waktu itu oleh Adam. Tetapi karena Adam gagal, maka Allah menerbitkan manusia dari surga. Nah, bagaimana caranya? Itu Allah dibuatkan dalam Kejadian 3 ayat 15, di mana benih perempuan, yaitu benih perempuan ini adalah menubuatkan tentang Maria dan Yesus. Dan Yesus itu menggantikan Adam. Kalau Adam dari dunia ini dan Yesus itu dari surga. Mengapa? Karena Yohanes 1 ayat ke-17, Yesus harus datang dan dia harus membawa anugerah dan kebenaran. Nah saudara, kemudian rencana kekal Allah. Yang kedua adalah rencana kekal Allah kepada manusia. Allah mau agar manusia itu memiliki kehidupan kekal, bukan lagi dalam dunia ini. Karena sebenarnya dalam dunia ini ketika Adam tidak melanggar. Kenapa kita tahu bahwa kehidupan manusia harus hidup kekal dalam dunia ini? Karena dalam Kejadian pasal 2, di mana Allah menciptakan pohon kehidupan. Pohon kehidupan, kekuatan atau khasiatnya adalah saudara untuk mengawetkan manusia. Nah, ketika Adam jatuh ke dalam pelanggaran dalam Kejadian pasal 3, Allah menghentikan, Allah melarang lagi Adam mengkonsumsi buah pohon al-hayat itu. Itulah sebabnya Adam harus mati. Mengapa Adam harus mati? Karena Adam sudah tidak lagi mengkonsumsi buah pohon kehidupan itu. Oleh sebab itu, karena Adam mati, Allah berpikir bagaimana manusia itu harus dibangkitkan. Itulah sebabnya dia menerbitkan Yesus, menyediakan Yesus, manusia yang kedua yang dari surga, sebagaimana Paulus menjelaskan dalam 1 Korintus 15:47, bahwa manusia pertama dari bumi ini, dari tanah, tapi manusia yang kedua adalah dari surga, yaitu Yesus. Bagaimana caranya? Yohanes 1 ayat 14, firman menjadi manusia yang dalam bahasa Yunani adalah logosar, saudara, yaitu firman menjadi daging, atau firman menjadi badan, atau firman menjadi manusia. Nah, sekarang bagaimana? Kenapa Yesus harus datang ke dalam dunia ini? Untuk rencana kekal Allah. Nah, saudaraku, pertanyaannya adalah kenapa Yesus mati? Dia harus dibangkitkan, saudara. Orang kudus mati dan harus dibangkitkan. Mengapa? Karena iblis tidak mendapatkan suatu kesalahan terhadap diri Yesus.
Dan dia mati bukan karena dosa Yesus sendiri, tetapi Yesus mati mengangkut dosa umat manusia dalam kolek ini, yang termasuk Adam, agar Adam dan kita, dan Yesus datang pada kali yang kedua, ini memiliki kehidupan kekal. Dan Yesus datang pada kali yang kedua, dia harus datang dan dia harus membangkitkan orang yang mati, yaitu di dalam alam maut. Mengapa manusia harus dibangkitkan dari kematian? Pertama-tama tentunya harus Yesus dibangkitkan. Kenapa Yesus harus dibangkitkan? Sekali lagi, bahwa karena Yesus tidak berdosa, iblis tidak bisa berkuasa untuk menahan Yesus dalam alam maut. Karena orang yang mati di dalam dosa, dia tidak bisa dibangkitkan. Tetapi orang benar mati, ya, tidak berdosa, dia harus dibangkitkan oleh Allah. Itulah dalam Kisah Rasul 2 ayat 24 dan 27. Ya, di sini saudara, kita akan menjelaskan kepada semua bahwa ketika kita, ya, dibangkitkan oleh Allah, itulah Yesus pertama-tama dibangkitkan. Paulus jelaskan dalam 1 Korintus pasal 15, di mana kalau Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman kita. Tetapi karena Yesus dibangkitkan, maka ketika, ya, Yesus bangkit dari antara orang mati, itu merupakan pengharapan bagi kita. Itulah sebabnya dalam Roma pasal 5 ayat ke-14, bahwa maut berkuasa dari zaman Adam sampai zaman Musa. Ya, dari zaman Musa. Kenapa maut berkuasa dari zaman Adam sampai zaman Musa? Karena tidak ada pengharapan, tidak ada pengharapan untuk dibangkitkan manusia. Tapi ayat yang ke-15 dari Roma pasal 5 ayat ke-15, karena anugerah kasih karunia Allah, maka Yesus harus diutus oleh Allah Bapa sesuai dengan genapan nubuatan Kejadian 3:15. Apa tujuannya? Supaya manusia dibangkitkan ketika Yesus bangkit, dan manusia dibangkitkan memiliki pengharapan kehidupan yang kekal. Oleh sebab itu saudaraku, kenapa ketika Yesus datang pada kali yang kedua, dalam Yohanes 5 dijelaskan ayat 28 dan 29, ketika Yesus datang pada kali yang kedua, orang yang mati, manusia yang mati di dalam alam maut itu harus dibangkitkan. Apakah orang mati itu dalam kebejatannya? Orang mati itu berbuat jahat? Apakah orang mati itu berbuat baik sebelumnya? Dua-duanya dibangkitkan, saudara. Itu dijelaskan dalam Yohanes 5 ayat ke-28 dan 9. Dengan demikian, maka ayat ke-29, orang yang jahat dibangkitkan menerima hidup hukuman yang kekal, dan orang yang baik itu menerima hidup yang kekal. Oleh karena itu saudara, Yesus adalah pokok kebangkitan kita, dan jikalau Yesus dibangkitkan, maka kita pun akan dibangkitkan. Yang menjadi pertanyaan saudara, kenapa Yesus dibangkitkan? Ya, pertanyaannya, kenapa Adam tidak dibangkitkan? Karena Adam didapati oleh iblis bersalah. Mengapa? Karena dia tidak menjalankan rencana kekal Allah. Dia didapati bersalah, Adam, oleh iblis. Oleh sebab itu Adam tetap ditahan dalam alam maut. Tapi ketika Yesus mati, maka iblis tidak berhak menahan Yesus. Ya, iblis tidak bisa menahan Yesus. Apa sebab? Karena Yesus tidak bersalah. Itulah sebabnya kuasa Allah dalam Roma 8 ayat ke-11 membangkitkan, Roh Kudus membangkitkan Yesus, agar apa? Supaya seluruh umat manusia dari Adam sampai Yesus datang pada kali yang kedua memiliki pengharapan kehidupan yang kekal ketika dibangkitkan, menerima hukuman bagi orang yang tidak melakukan firman Tuhan, menerima hidup yang kekal bagi orang yang mentaati firman Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih kami telah mendengar sabda firman-Mu. Biarlah firman itu menjadi pedoman dalam kehidupan kami, dan kami dapat melakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Dan Bapak, biarlah firman yang didengar tadi itu dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami, dan dengan demikian firman itu akan membawa kami ke surga. Terima kasih Bapak. Inilah doa dan permohonan kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan kepadamu. Amin. Saudaraku, apabila saudara memiliki pertanyaan, hubungi nomor saya di 0853 44 42 9873. Tuhan memberkati.